Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Ikhwana fillah a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-64 sampai 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah dari Rabb-Mu. Lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Milik Allah perkara-perkara yang telah lalu, perkara-perkara yang akan datang, dan perkara-perkara yang sekarang. Wa ma kana rabbuka nasiya. Dan Rabb-Mu tidaklah lupa. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dialah Rabb langit dan bumi dan apa saja yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadalah kepadanya. Wastabir li ibadatihi, dan berusahalah untuk sabar dalam beribadah kepadanya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengannya? Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. Istabta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istabta'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam maratan fi nuzulihi ilaihi. Faqala lahu law ta'tina aktsara mimma ta'tina tasawwuqan ilaihi wa tawahhusan li firaqihi wa liyatma'inna qalbuhu bi nuzulihi. Fa anzalallahu ta'ala
ala lisani Jibril wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ay laisa lana minal amri syai'un in amarana ibtadarna amrahu walam nuqsi lahu amrahu walam na'si lahu amrah. Kama qala anhum la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Fanahnu abidun ma'muruna lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina dhalik ay lahul umurul madiyatu wal mustaqbalatu wal hadiratu fi zamani wal makani fa idza tabayyana anna al amra kullahu lillahi wa annana abidun mudabbarun fayabqal amru da'iran baina hal taqtadihi al-hikmah al-ilahiyah fa yunfiduhu amla taqtadihi fayuakhiruhu walihada qala wa ma kana rabbuka nasiya ay lam yakunillahu liyansaka wa yuhmilaka kama qala ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bal lam yazal mu'taniyan bi umurika mujriyan laka ala ahsani awaidihi al-jamilah wa tadabirihi al-jamilah. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa malaikat Jibril agak lambat dalam satu kesempatan untuk turun kepada beliau. Maka beliau berkata kepada Jibril, seandainya engkau bisa datang kepada kami lebih sering daripada biasanya engkau datang. Beliau mengungkapkan hal itu karena sangat rindu, sangat senang Jibril datang, dan sangat gelisah jika berpisah dengan Jibril, agar hati beliau tenang dan tentram dengan turunnya malaikat Jibril. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan wahyu melalui lisan malaikat Jibril. Dan tidaklah kami turun kecuali dengan perintah Rabb-Mu. Artinya, kami tidak memiliki wewenang dalam urusan ini sedikit pun. Jika Allah memerintahkan kami, maka kami akan segera melaksanakan perintahnya. Kami tidak akan durhaka atas perintahnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang malaikat, mereka adalah hamba-hamba yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan. Dan mereka selalu mengerjakan apa saja yang diperintahkan. Kami adalah hamba yang diperintah milik Allah. Perkara-perkara yang ada di hadapan kita, yang ada di belakang kita,
dan ada di antara keduanya. Artinya milik Allah perkara-perkara yang lampau, perkara-perkara yang akan datang, dan perkara-perkara yang sekarang terjadi pada waktu dan tempatnya. Jika telah jelas bahwa semua perkara ini adalah milik Allah, dan telah jelas bahwa kita adalah hamba yang diatur, maka perkara itu berputar-putar antara apakah sesuai dengan tuntutan hikmah ilahiyah, maka Allah akan melaksanakannya, ataukah tidak sesuai dengan hikmah uluhiyah yang menyebabkan Allah menundanya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu tidaklah lupa. Artinya, Allah tidak melupakanmu. Allah tidak mengabaikanmu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan Rabbmu tidaklah meninggalkanmu dan tidak pula mengabaikanmu. Bahkan Allah selalu memperhatikan urusanmu, memberikan kepadamu kebiasaan-kebiasaan yang baik, pengaturan-pengaturan yang baik. Faida ta'akhara nuzuluna anil waqtil mu'tadi fala yuhzinka dzalika wala yahummuka wa'lam anna Allah huwal ladzi arada dzalik lima lahu minal hikmati fihi. Artinya, jika turunnya kami tertunda dari waktu biasanya, maka janganlah hal itu membuatmu sedih dan gelisah. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah yang menghendaki hal itu, karena Allah memiliki hikmah dalam masalah itu. Thumma allala ihatata ilmihi wa adama nisyanihi bi annahu rabbus samawati wal ardi farbubiyatuhu lis samawati wal ardi wa kaunuhuma ala ahsani nidhamin wa akmalihi laisa fihi ghaflatun wala ihmalun wala sudan wala batilun burhanun qati'un ala ilmihi asyamili fala tusghil nafsaka bidalik bal isghilha bima yanfa'uka wa ya'udu alayka ta'iluh wa huwa ibadatu wahdahu la syarikalah wastabir li ibadati ay isbir nafsaka 'alaiha wajahidha wa qum 'alaiha atamal qiyami wa akmalaha bihasbi qudratika wa fil istighali bi ibadatillahi tasliyatu lil 'abid an jami'it ta'alluqat wal mustahiyat kama qala ta'ala wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bi azwaja minhum zaharatal hayati dunya dinaftinahum fi ila anqala wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha al-ayah. Kemudian Allah menjelaskan betapa luas ilmunya dan tidak pernah lupa, karena Allah itu adalah Rabb langit dan bumi. Allah lah yang mengatur langit dan bumi.
Langit dan bumi itu diatur dengan aturan yang paling baik dan paling sempurna. Tidak ada kelalaian, tidak ada kelengahan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang batil. Itu semuanya merupakan bukti yang pasti bahwa ilmunya Allah itu maha luas, menyeluruh. Jangan engkau sibukkan dirimu dalam masalah itu. Tapi sibukkanlah dirimu dengan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Yang kebaikannya kembali kepadamu sendiri. Yakni ibadah hanya kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah sama sekali. Dan sabarlah dalam beribadah kepadanya. Artinya sabarkan dirimu untuk tetap beribadah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam ibadah. Laksanakan ibadah itu dengan pelaksanaan yang paling sempurna. Sesuai dengan kemampuanmu. Di dalam kesibukan beribadah kepada Allah, terdapat hiburan bagi hamba yang beribadah. Dari semua ketergantungan dan semua kesenangan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, janganlah engkau buka kedua matamu untuk menikmati semua kesenangan yang kami berikan, berupa istri, dan bunga-bunga kehidupan. Karena kami menguji kalian dengannya. Sampai Allah Ta'ala berfirman, dan perintahkan keluargamu untuk sholat, dan sabarlah atas hal itu. Al-ayah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Ay hal ta'lamu lillahi musamiyan. Wa musyabihan wa mumasilan minal mahlukin. Wa hada istifhamun bimakna nafyi al-ma'lumu bil akli ay la ta'lamu lahu musamiyan wala musabihan li'annahu rabbu wa ghairu marbubu al-khaliq wa ghairu mahluk al-ghani min jami'il wujuh wa ghairu faqirun bidzati min kulli wajhin al-kamilu alladhi lahul kamalul mutlaq min jami'il wujuh wa ghairu naqisun laisa fihi minal kamali illa ma a'tahu Allahu ta'ala fahada burhanun qati' ala anna Allah wal mustahiqqu li ifradihi bil ubudiyyah wa anna ibadatahu haqq wa ibadata ma siwahu batil. Falihada amar bi ibadatihi wahdah wal istibar laha wa allala dalika bi kamalihi wa firati bil azamati wal asma'il husna. Apakah engkau mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Artinya apakah engkau mengetahui Allah memiliki tandingan yang sebanding, yang serupa, yang semisal dari makhluk-makhluknya? Istifham ini memiliki makna nafi yang bisa kita ketahui dengan akal. Artinya, tidaklah engkau mengetahui ada tandingan, tidak ada pula yang menyerupai Allah. Karena dia adalah Rabb, sementara yang lain marbub, diatur. Allah yang mencipta,
selainnya adalah makhluk. Allah itu maha kaya dari segala sisi. Yang lain miskin zatnya dari segala bentuk dan sisi. Allah sempurna, yang memiliki kesempurnaan yang mutlak dari segala sisi. Sementara yang lain kekurangan, tidak memiliki kesempurnaan kecuali apa yang Allah berikan kepadanya. Ini semuanya merupakan bukti yang pasti bahwa sungguhnya Allah Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan beribadah kepada Allah adalah sesuatu yang benar. Beribadah kepada selain Allah adalah kebatilan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Dan berusaha sabar untuk melaksanakannya. Allah Ta'ala menjelaskan bahwa hal itu karena Allah maha sempurna. Dan Allah maha satu dalam kebesaran dan al-asma'ul husna. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Fi sababi nuzuliha. Salah satu aqwal. Fi sababi nuzuliha. Salah satu aqwal. Asbabun nuzul. Ayat ini ada 3 pendapat. Ahaduha. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ya Jibril, ma yamna'uka antazurana. Ya Jibril, ma yamna'uka antazurana. Fanazalat hadil ayah. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai Jibril, apa yang mencegahmu untuk mengunjungi kami? Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Jubair dari Ibn Abbas. Jadi menurut asbabun nuzul yang pertama ini, ayat ini turun karena Jibril lama gak datang. Seperti biasanya, agak telat. Maka Nabi bertanya kepada Jibril,
kenapa engkau tidak mengunjungi kami lagi seperti biasa? Maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa malaikat Jibril itu turun hanya semata-mata melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Gak bisa sesukanya turun. Nah, asani annal malaka abta'a annal malaka abta'a ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma atahu faqala la'alli abtaqtu faqala la'alli abtaqtu qala qad fa'alta qala qad fa'alta qala wa ma li la af'alu wa ma li la af'alu wa antum la tatasawwakuna wa antum la tatasawwakuna wala takussuna atfarakum wala takussuna pakai shad wala takussuna atfarakum wala tunakuna barajimakum wala tunakuna barajimakum fanazalat al-ayah qalahu Mujahid. Pendapat yang kedua, ayat ini turun dengan sebab malaikat Jibril agak telat menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika datang malaikat Jibril berkata, mungkin aku telat. Rasul bersabda, engkau memang telat. Malaikat Jibril berkata, aku memang melakukan itu, yakni telat, karena kalian tidak bersiwak, kalian tidak memotong kuku-kuku kalian, kalian tidak membersihkan kotoran-kotoran di sela-sela jari kalian. Maka turunlah ayat ini. Pendapat Mujahid. Jadi menurut versi yang kedua, alasan malaikat Jibril agak telat datang tidak sebagaimana biasa, karena banyak yang tidak bersiwak, tidak memotong kuku,
dan tidak membersihkan barojim, yakni sela-sela jari jemari. Nah, ini yang menjadi sebab telatnya Jibril. Nah, dan itu atas perintah Allah Ta'ala. Wasalis anna Jibrila ihtabasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda Jibrila ihtabasa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu qaumuhu. Hina sa'alahu qaumuhu an qissati ashabil kahfi. An qissati ashabil kahfi. Wadil Qarnain. Wadil Qarnain. Warruhi. Falam yadri ma yujibuhum. Falam yadri ma yujibuhum. Warja ayatiyahu Jibrilu bijawabin. Warja ayatiyahu Jibrilu bijawabin. Fa'abta'a alaihi. Fa'abta'a alaihi. Fasaqqa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masyaqqatan syadidatan. Fasaqqa ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam masyaqqatan syadidatan. Falamma nazala Jibrilu. Falamma nazala Jibrilu. Qala lahu. Falamma nazala Jibrilu. Qala lahu. Abta'ta alayya. Abta'ta alayya. Hatta sa'a dhanni. Pakai hamzah. Hatta sa'a dhanni. Wastaqtu ilaika. Wastaqtu ilaika. Wastaqtu ilaika. Faqala Jibrilu. Faqala Jibrilu. Inni kuntu aswak
inni kuntu aswaqa. Ya. Faqala Jibril, inni kuntu aswaqa. Walakinni abdun ma'murun. Walakinni abdun ma'murun. Iza bu'istu nazaltu. Iza bu'istu nazaltu. Wa idza khubistu ihtabastu. Idza bu'istu nazaltu wa idza khubistu ihtabastu. Fanazalat hadhil ayah. Fanazalat hadhil ayah. Qalahu Ikrimah wa Qatadah wa Dhahhak. Qalahu Ikrimah wa Qatadah wa Dhahhak. Versi yang ketiga, asbabun nuzul ayat ini, Jibril agak telat datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya oleh kaumnya tentang kisah Ashabul Kahfi, tentang kisah Dzulqarnain, tentang Ar-Ruh, beliau tidak tahu apa yang dipakai untuk menjawab mereka. Beliau berharap Malaikat Jibril datang membawa jawabannya. Maka Jibril pun agak telat datang. Maka hal itu dirasa berat oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat berat. Maka ketika Malaikat Jibril turun, Nabi pun bersabda kepadanya, engkau telat datang menemuiku, sampai aku berburuk sangka kepadamu. Padahal aku sangat merindukan kedatanganmu. Maka Malaikat Jibril menjawab, sungguh aku lebih rindu datang kepadamu. Akan tetapi aku hanyalah hamba yang diperintah. Jika aku diutus untuk datang, aku turun. Tapi kalau aku ditahan, maka aku tidak turun. Nah, maka turunlah ayat ini yang menjelaskan bahwa Malaikat Jibril turun berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai dengan keinginannya. Di pendapat Ikrimah, Qatadah dan Ad-Dhahhak. Baik. Tiga versi ini saling melengkapi. Intinya, Malaikat Jibril suatu ketika agak telat turun menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sebagaimana biasanya. Maka Nabi pun sangat merindukan kedatangan Jibril dan menanyakan mengapa kok sampai telat. Maka jawabannya bahwa Malaikat Jibril itu datang dan turun atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah turun ya turun, diperintah untuk tidak turun ya enggak turun. Nah, itu menunjukkan bahwa Allah taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-faidatu ats-tsaniyah.
fiha dalilun ala qudratillahi ta'ala fiha dalilun ala qudratillahi ta'ala li'annahu rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala adalah Rabb yang mengatur langit dan bumi. Nah, jadi langit dan bumi merupakan salah satu makhluk Allah yang besar, yang menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala yang maha sempurna. Nah, al-faidatu as-salisa. Faidah yang ketiga, fiha dalilun ala kamalil ilmi lillahi ta'ala. Dalam ayat ini menunjukkan kesempurnaan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Lahu al-umur al-madiyah wal mustaqbalah wal hadirah. Milik Allah lah segala urusan-urusan yang lampau, yang akan datang, dan yang sekarang terjadi. Jadi semuanya di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala, di bawah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang terjadi di masa lampau, apa saja yang terjadi di masa depan atau yang sekarang, semuanya di bawah pengawasan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Fiha dalilun ala anna Allah Ta'ala muqtaniyan
muqtaniyan bi umurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala wa ma kana rabbuka nasiya. Kama qala ta'ala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di dalam ayat ini menunjukkan dalil bahwa Allah sangat perhatian, muqtaniyan, bi umuri Nabiyillah atau bi umuri Nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Sangat perhatian terhadap segala urusan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya. Kama qala ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Masru'iyatu al-istibar. Masru'iyatu al-istibar li ibadatihi. Wa fil istighali fi ibadatillahi wa fil istighali fi ibadatillahi tasliyatun lil abid an jami'it ta'alluqati wal mustahiyat. Disyariatkan untuk berusaha menyabarkan diri untuk beribadah kepada Allah. Sabar-sabarkan supaya tetap ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan menyibukkan diri beribadah kepada Allah merupakan hiburan, ya, bagi seorang hamba yang beribadah dari segala ketergantungan dengan perkara-perkara yang lain. Nah, dan kalau pengen tenang, pengen selalu senang, menyibukkan diri dengan ibadah, itu bisa menghilangkan ketergantungan terhadap hal-hal yang lain. Nah, yang disenangi. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Di sini ada pertanyaan. Apakah benar wanita tidak terhalang dari laki-laki, akan tetapi laki-laki terhalang dengan adanya wanita dalam hal warisan,
Mohon penjelasannya. Ini terbalik ya. Wanita tidak terhalang dari laki-laki. Kalau laki-laki bisa terhalang oleh wanita dalam warisan, itu terbalik. Justru laki-laki itu yang biasa menghalangi wanita dalam masalah warisan, ya. Nah, bukan sebaliknya. Barakofikum. Apalagi laki-laki itu adalah ulul asobah. Laki-laki yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta. Maka ini ahli waris yang terkuat, yang biasa menghalangi yang lain untuk mendapat warisan, terutama kaum wanita, ya, nah, bisa terhalang oleh mereka ini. Wallahu ta'ala al-bisawab. Ini butuh penjelasan agak rinci seputar masalah warisan atau faraid. Dan memang masalah warisan atau faraid dibahas secara khusus dalam fikih, dalam bab khusus, dan dalam kitab khusus, sehingga membutuhkan penjelasan khusus, ya. Nah, barakofikum. Ada yang menjelaskan dengan cara yang praktis, ya. Yang penting tahu siapa saja ahli waris, berapa bagiannya, dan cara pembagiannya. Khalas. Ada yang kemudian membahasnya dengan rinci, mulai dari dalil-dalilnya sampai perkara-perkara yang terkait dengannya dan lain-lain. Barakofikum. Jadi ini nanti akan dipelajari di Qismuddin 3, ya, yang di sini biasa menggunakan kitab Ar-Raid fi Ilmil Faraid. Nah, tadi faedah yang keempat, Ustadz bilang annallaha muqtaniyan bi umuri nabiyhi. Apa i'rab kalimat muqtaniyan? Kok dinasab? Mohon faedahnya. Nah, astagfirullahaladzim. Nah, salah tulis. Nah, salah baca, ya. Jadi yang benar annallaha ta'ala muqtaniyun bi umuri nabiyhi. Nah, jadi khobarnya anna. Baik. Jazakumullah khairan, ya. Namanya manusia kadang salah ucap, ya. Apalagi yang saya sampaikan faedahnya itu adalah meramu lafaz-lafaz yang ada dalam tafsir-tafsir yang kita baca, yang saat itu nasab, ya. Tapi ketika kita simpulkan sebagai faedah, kita poles dengan uslub lain. Harusnya dirubah, tidak muqtaniyan, tapi muqtaniyun, terbawa, ya. Nah, jazakumullah khair atas kritik dan koreksinya, ya. Nah, semoga Allah Ta'ala membalas Anda dengan kebaikan. Nah, saya sangat bersyukur kalau ada yang mau mengoreksi, meluruskan apa yang saya sampaikan, baik terkait dengan faedah-faedah ilmiah atau terkait dengan faedah-faedah lughawiyah. Nah, saya terbuka untuk mendapat kritik, saran, dan
koreksi dari antum semuanya. Nah, barakallahu jazakum khairah atas ta'awunnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.